Halo pemirsa Jak TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ishakan dalam program Tokoh Kita. Dan kali ini saya akan berbincang bersama dengan Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, Letjen Purnawirawan Agus Wijoyo. Ya, apa kabar Pak Agus? Baik, baik. Nah, ya, baik. Bagaimana untuk kondisinya saat ini, Pak? Baik, kondisi siapa? Kondisi Lemhanas baik, kondisi saya pribadi, alhamdulillah juga baik. Ya, Ya, Pak Agus, sebelum saya bertanya dan berbincang mengenai tentang Lemhanas begitu ya, saya mau menanya dulu kegiatan selama di pandemi ini, Pak. Perubahan apa yang kira-kira sangat terasa di kondisi saat ini? ya kita tahu bahwa protokol kesehatan COVID-19 itu yang diutamakan adalah mengadakan social distancing, terus kemudian work from home, hindari kerumunan. Sehingga memang pelaksanaan dari tugas-tugas dan fungsi Lemhanas harus disesuaikan dengan protokol kesehatan tersebut. Dalam prakteknya, konkretnya itu berarti bahwa pelaksanaan operasi pendidikan dari kurikulum Lemhanas yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka selama beberapa bulan ini diubah menjadi dilaksanakan dengan online. Jadi jarak jauh, masing-masing peserta berada di tempat masing-masing, dan juga mata kegiatan yang memang tidak bisa dihindari memerlukan tatap muka, memang ternyata harus di drop dari implementasi kurikulum. Seperti misalnya Lemhanas itu punya program studi strategis luar negeri untuk setiap program pendidikan. Hal itu tidak bisa dilaksanakan. Juga studi strategis dalam negeri, hal itu juga tidak bisa dilaksanakan. Ada juga Lemhanas sebagai bagian dari kurikulumnya ada melaksanakan kegiatan outbound sebagai ice breaking untuk perkenalan satu sama lain di antara peserta, itu pun tidak bisa dilaksanakan. Sehingga memang lamanya waktu operasi pendidikan menyusut, yang biasanya 7 bulan untuk kursus reguler sekarang menjadi cukup 6 bulan. Dan untuk para tenaga pengajar juga memberikan hikmah untuk bisa lebih cepat akrab dan menyesuaikan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pendidikan dan pengajaran ini dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi, yaitu memikirkan bagaimana metodologinya kalau kita melaksanakan pendidikan pengajaran jarak jauh. Bagaimana evaluasi atau penilaiannya, itu juga dipikirkan. Jadi semua ini membuat kita untuk berpikir di dalam cara-cara dan dunia yang baru, yang berbeda sama sekali dengan kebiasaan kita di masa lalu. Baik, berarti dalam artian kegiatan Lemhanas saat ini kebanyakan juga virtual begitu ya, Pak ya? Ya. Baik, Pak Agus, kita mau bertanya, mau menuju new normal ini kan kita saat ini sedang dalam masa PSBB transisi, begitu ya Pak ya? Saya hanya meminta pendapat saja. Kita dianjurkan untuk hidup berdampingan begitu dengan COVID-19. Tetapi kalau kita lihat sampai dengan saat ini kondisinya selalu bertambah jumlah untuk yang terkena ataupun yang terdampak akibat positif dari COVID-19 ini. Menurut Pak Agus sendiri bagaimana? Ya, era COVID-19 ini kan harus kita hadapi di dalam keadaan yang dilematis. Satu mata uang yang dibelah dua antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi. Yang dua-duanya tidak bisa menunggu, sehingga mungkin dicarikan jalan tengah, dan itulah yang diambil di dalam bentuk kebijakan pemerintah, yaitu dengan membuka kembali sentra-sentra ekonomi, mal, tetapi itu tidak berarti bahwa ancaman dari virus corona disease 19 ini sudah pergi, sudah hilang.
Jadi walaupun lingkungan kita seolah-olah sudah kembali seperti di masa lalu, tetapi sebenarnya itu hanyalah untuk membuka kembali roda perekonomian. Tetapi dari segi kesehatan, sebenarnya pada hakikatnya belum ada perubahan. Dan pertahanan awal dan pertahanan terakhir tetap harus ada pada diri kita untuk melaksanakan dengan disiplin diri protokol kesehatan dari COVID-19 ini, yaitu menjaga kebersihan, cuci tangan, kemudian hindari sentuhan, hindari kerumunan, semua yang tercantum di dalam COVID-19. Itu tetap harus dilaksanakan secara ketat, secara pribadi, dengan disiplin diri. Baik, saat ini kita semua sama-sama berjuang begitu untuk melawan COVID-19. Tidak hanya warga Indonesia, baik kementerian dan juga lembaga, ini juga sama-sama berjuang begitu ya Pak ya untuk melawan COVID ini begitu ya. Nah, dari lembaga, dari Lemhanas sendiri begitu selama pandemi ini, apa nih, terutama dalam penguatan ketahanan nasional di semasa pandemi ini, apa yang sudah dilakukan atau yang program-program apa yang akan dilakukan begitu, Pak Agus? Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Iya, dalam penguatan ketahanan nasional di masa pandemi seperti ini. Tadi itu penyesuaian-penyesuaian di dalam fungsi-fungsi Lemhanas agar tetap sejalan dengan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan untuk menghadapi era COVID-19 ini. Itu tetap dilaksanakan dan itu tetap menjadi perhatian dan prioritas utama dan tidak terkecoh dengan pelonggaran PSBB seolah-olah bahwa keadaan sudah kembali seperti keadaan di masa lalu, ataupun bahwa sebenarnya itu hanyalah dari satu sisi saja, sisi memutar kembali roda ekonomi, tetapi dari sisi kesehatan sebenarnya kita masih belum beranjak karena juga vaksin untuk mengatasi virus corona ini belum ditemukan, sehingga secara mutlak untuk mengatakan bahwa COVID-19 ini sudah selesai itu juga belum bisa kita buktikan kebenarannya. Baik. Sekarang ini kita didominasi oleh para kaum milenial, begitu Pak Agus ya. Mungkin sekaligus kita akan mensosialisasikan kepada teman-teman kaum milenial kita, begitu ya, mengenai Lemhanas. Nah, kita berbicara mengenai Lemhanas nih sekarang, begitu ya. Mungkin yang di luar juga banyak ingin mengetahui terkait dengan Lemhanas ini apa sih, begitu deh. Kedudukan, kemudian fungsi peran dan tugas Lemhanas dalam undang-undang tuh bagaimana, Pak Agus? Ya. Untuk bisa memahami Lemhanas, mungkin saya kilas balik sebentar, kapan dibentuk dan apa tujuan awal dibentuknya Lemhanas. Lemhanas sekarang ini merupakan singkatan dari kepanjangan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Tetapi pada saat awal diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1965, itu bernama Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyiapkan para pelaku di dalam fungsi pertahanan melalui pendidikan penyiapan. Dan karena pada waktu itu memang lingkaran elit masih cukup terbatas, artinya dari Angkatan 45 pendiri bangsa, mereka itu adalah praktisi, mereka itu adalah teoritisi, mereka itu adalah pengembang dari doktrin-doktrin, sehingga ketika Lemhanas itu menyiapkan para praktisi dalam fungsi pertahanan, kepada mereka juga diberikan amanat untuk mengembangkan doktrin atau pengkajian tentang doktrin-doktrin pertahanan nasional. Sehingga Presiden Soekarno pada waktu itu di dalam kuliah umum pertamanya mengatakan bahwa kalau kita berbicara dan berpikir tentang pertahanan, kita tidak hanya berpikir dan berbicara tentang senjata dan manusia, tetapi adalah semua sumber daya
dan sarana yang dimiliki oleh bangsa ini, dan jangan lupa juga kedudukan lokasi geografis kita di antara berbagai negara yang ada untuk memperhitungkan bagaimana kita bisa menentukan sikap kita di dalam menjaga kelangsungan hidup, karena hubungan antar bangsa pada hakikatnya merupakan pertemuan dari kepentingan nasional yang belum tentu semuanya itu sejalan. Dari situlah kemudian istilah pertahanan diubah menjadi ketahanan, dan juga untuk peserta selain dibuka untuk anggota TNI dan anggota Polri, juga dibuka untuk komponen-komponen non-TNI non-Polri hingga saat ini.